Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Bersyukur di kesempatan pagi hari ini oleh anugerah dan perkenanan Tuhan, kita boleh kembali bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan kita percaya ini setiap waktu yang Tuhan berikan bagi kita, saudaraku, adalah anugerah yang terindah dalam hidup kita. Kenapa? Karena kebenaran firman Tuhan itu adalah segala-galanya. Firman Tuhan itu berharga. Firman Tuhan itu yang dapat memberikan kita kekuatan. Dan firman itu yang akan dapat menyucikan, menguduskan setiap hidup kita. Firman yang dapat menuntun setiap langkah-langkah kita. Kesempatan ini, saudaraku, kita belajar bersama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang sahabat tentu ada sebuah kebanggaan dan bisa dikatakan begitu luar biasa ketika orang itu bisa menjadi sahabatnya Tuhan atau bisa menjadi rekan relasinya Tuhan. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa, saudaraku? Karena setiap kita orang yang percaya, ketika memiliki kesempatan untuk menjadi sahabat Tuhan, kita artinya Tuhan ingin jadikan kawan sekerja Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, untuk apa menjadi kawan sekerja Tuhan? Yaitu untuk melaksanakan setiap kehendak-Nya, melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau. Oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan ingin memakai kita. Tuhan ingin menjadikan kita umat kepunyaannya yang menyaksikan kebenarannya, bersaksi kepada banyak orang melalui hidup kita, melalui perkataan, melalui pengalaman hidup kita, sehingga banyak orang dapat mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bagaimana ciri orang yang menjadi sahabat Tuhan? Yang pertama, kita dapat melihat bahwa orang yang menjadi sahabat Tuhan adalah pertama mengenal Tuhan dengan benar. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bicara tentang sahabat, tentu tidak ada sahabat yang tidak mengenal sahabatnya. Oleh sebab itu, kita harus belajar bahwa pengenalan akan Tuhan ini adalah proses untuk menjadi sahabat, proses untuk menjadi rekan sekerjanya Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus mengenal Tuhan dengan benar, saudaraku. Nah, ini, saudaraku, sepertinya hal yang sederhana, tetapi sebenarnya tidak mudah, saudaraku, karena mengenal Tuhan itu membutuhkan kerja keras. Mengenal Tuhan membutuhkan perjuangan, waktu, proses yang panjang untuk mengenal Tuhan. Tuhan tidak akan memakai seseorang yang tidak mengenal pribadinya. Dengan mengenal pribadinya, tentu kita akan, saudaraku, mengerti kehendak-Nya melalui firman-Nya, perjumpaan pribadi dalam doa, dan melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ini semua akan menjadi proses untuk kita dapat mengenal Tuhan kita secara pribadi. Nah, kita dapat mengenal Tuhan ini lebih dalam lagi, lebih dekat lagi. Saudaraku, yang kedua, ciri orang yang mengenal Tuhan, yang memiliki kepekaan untuk mengerti dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, usaha ini itu harus merupakan usaha yang serius dari kita sebagai orang yang percaya. Kita mesti memiliki pengertian, kepekaan untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ini harus sungguh-sungguh, saudaraku. Kita ini harus pandang sesuatu hal yang paling penting dan segala-galanya dalam hidup kita.
Jika kita bersungguh-sungguh dalam hal ini, saudaraku, Tuhan pasti menunjukkan apa yang dikehendakinya, apa yang diinginkannya, apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang ketiga, ciri orang yang menjadi sahabat Tuhan. Yang ketiga adalah memiliki komitmen untuk melakukan kehendak-Nya. Tidak akan bisa orang mau jadi sahabat Tuhan kalau dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Orang yang melakukan kehendak Tuhan itu adalah melakukan apa yang Bapa inginkan. Saudaraku, di orang percaya yang mau menjadi sahabat Tuhan, kita harus memiliki komitmen untuk menyenangkan hati Tuhan. Harus terus dijaga di dalam hati kita, saudaraku. Bagaimanapun sulitnya, bagaimanapun tantangannya, bagaimanapun kendalanya, situasi medan untuk kita menyampaikan Injil, cari jiwa-jiwa yang terhilang, karena inilah yang dikehendaki oleh Bapa kita. Saudaraku, kita harus bisa berkomitmen. Kita harus komitmen ini untuk harus terus dapat mendorong hati kita untuk mengasihinya lebih sungguh lagi. Sebab kasih kepada Tuhan itulah yang akan menggerakkan kita rela melakukan apapun yang Tuhan inginkan. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hari ini, pagi hari ini, sudahkah kita menyadari panggilan untuk menjadi sahabat yang diajak sepenanggungan dengan Tuhan? Sudahkah kita menyadari panggilan untuk menjadi saksi? Karena menjadi sahabat berarti kita harus mau menjadi saksi Tuhan, mengabarkan Injil kebenaran manapun kita berada, berkomitmen untuk melakukan kehendak Bapa. Apakah sudah kita memiliki kesadaran untuk itu? Sebab itu, saudaraku, kalau belum, mari kita miliki kesadaran untuk itu. Kita masuk dalam panggilan untuk memberitakan kabar keselamatan bagi banyak orang ini. Sehingga di akhir zaman ini, di hari terakhir ini, semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Mari menjadi sahabat-sahabat Tuhan, kiranya kita dapat menjendangkan, menyukakan hati Tuhan dalam hidup kita. Jadi kebenaran firman Tuhan, kiranya kebenaran firman Tuhan dapat memberkati Bapak Ibu sekalian dimanapun kita berada. Selamat melangkah di hari yang baru. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.